Pernahkah kalian mendengar tentang Banda Neira, pulau kecil yang sering disebut surga tersembunyi di timur Indonesia? Pemandangannya memang luar biasa indah, lautnya biru jernih, dan suasananya begitu tenang. Tapi, tahukah kalian kalau di balik keindahan itu, Banda Neira menyimpan sebuah sejarah yang sangat kelam, penuh dengan air mata, darah, dan pengkhianatan. Jauh sebelum kopi dan teh menjadi primadona dunia, ada satu rempah yang harganya lebih mahal dari emas. Itulah pala. Dan satu-satunya tempat di muka bumi di mana pala tumbuh subur adalah di Kepulauan Banda, termasuk Banda Neira. Kekayaan inilah yang menjadi awal dari tragedi besar yang menimpa masyarakatnya. Pada awal abad ke-17, bangsa Eropa, terutama Belanda dengan kongsi dagangnya yang terkenal, VOC, datang ke Banda Neira. Awalnya, mereka datang untuk berdagang. Namun, sifat serakah mereka segera terlihat. VOC ingin memonopoli perdagangan pala sepenuhnya, menguasai seluruh hasilnya dengan harga yang sangat murah. Tentu saja, masyarakat Banda yang dipimpin oleh para orang kaya menolak mentah-mentah. Mereka ingin berdagang secara bebas dengan siapa saja yang memberikan penawaran terbaik. Penolakan ini membuat VOC murka. Di bawah pimpinan seorang gubernur jenderal yang kejam bernama Jan Pieterszoon Koen, VOC melancarkan serangan brutal. Pada tahun 1621, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Koen membawa ribuan pasukan dan membantai hampir seluruh penduduk Banda. Diperkirakan dari 15.000 penduduk asli, hanya tersisa sekitar 1.000 orang saja. Para pemimpin dan orang kaya dieksekusi secara keji di depan benteng Nassau sebagai bentuk teror. Ini adalah salah satu genosida paling awal dan paling terlupakan dalam sejarah kolonialisme. Tragedi tidak berhenti di situ. VOC kemudian membawa budak-budak dari berbagai daerah untuk bekerja di perkebunan pala. Pulau yang tadinya milik masyarakat Banda, kini sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Kekayaan pala terus mengalir ke Eropa, sementara masyarakat asli musnah dan terlupakan. Ironisnya, beberapa dekade kemudian, Inggris berhasil merebut salah satu pulau di Banda, yaitu Pulau Ran. Namun, lewat sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Breda pada tahun 1667, Belanda menukar pulau itu dengan sebuah pulau lain yang saat itu dianggap tidak terlalu berharga di Amerika Utara. Pulau itu bernama Manhattan, yang sekarang kita kenal sebagai pusat kota New York. Ya, kalian tidak salah dengar. Kota metropolitan sekelas New York ditukar dengan sebuah pulau kecil penghasil pala di Banda. Ini menunjukkan betapa berharganya pala saat itu, dan betapa besarnya penderitaan yang harus ditanggung Banda Neira demi rempah itu. Kisah Banda Neira adalah pelajaran pahit tentang keserakahan, kolonialisme, dan bagaimana sebuah surga bisa berubah menjadi neraka karena kekayaan alamnya. Saat kita menikmati keindahan Banda Neira hari ini, penting untuk tidak melupakan sejarah tragis yang terukir di tanahnya, untuk menghormati arwah para leluhur yang menjadi korban. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.